langit, bumi, dan seisinya itu untuk kepentingan manusia. Pada tafsir-tafsir klasik ini memang difahami secara tekstual, memang Allah menundukkan alam raya ini untuk kepentingan manusia. Tapi kemudian belakangan muncul tafsir baru yang memasukkan perspektif ekologis ya dalam tafsir baru tersebut, termasuk kitab yang kita baca pada kesempatan ini. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang diberi nuansa ekologis oleh Syekh Ali Jum'ah. Jadi yang dimaksud dengan taskhir bahwa Allah menundukkan alam raya untuk manusia itu bukan berarti bahwa manusia punya kuasa penuh atas langit, bumi, kemudian laut, tumbuhan, dan makhluk Allah yang lain. Tapi yang dimaksud dengan taskhir itu adalah makna amanah atau tanggung jawab. Boleh, manusia boleh memanfaatkan, tapi harus ada batasannya. Karena kalau tidak, ini sangat berpotensi untuk memunculkan arogansi manusia. Jadi Allah memberi akal pada manusia itu untuk kemudian menjadikan akal sebagai penuntun ya. Penuntun manusia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dia tinggalkan. Ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan ya di halaman 37. Ini sudah saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 ya, alaqatut taskhir. Hubungan antara manusia dengan alam raya dalam perspektif taskhir ini apa? Penundukan ini apa? Warabi'u, adapun yang keempat, wattabi'atu qad tanfa'ilu bidzatiha biidnillahi fatahafadhu ala qudratiha wa nadaratiha wa jamaliha fahatta fatratan wajizatan minat tarikh kanal insanu ya'thuru fil ardi ala amakina lam tato'ha qadamu insanin min qablu wa qad hadayat at-tabi'atu fiha bi khairat wa hayatin wa jamalin yanbahiru bihi al-insanu. Wa tabi'atu, dan adapun tabi'ah ini maksudnya alam ya, bumi, laut, dan ciptaan Allah yang lain yang ada di alam raya ini. Qad tanfa'ilu bidzatiha, sungguh telah tanfa'ilu itu berkembang, kemudian juga tanfa'ilu itu artinya bahwa tobiah atau alam raya ini melakukan sesuatu, berproses, terus melakukan proses. Bidzatiha, dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita meminjam teori Darwin ya, ada evolusi misalnya. Dulu kita mengetahui misalnya perubahan bentuk binatang misalnya dan lain sebagainya. Kemudian juga perubahan landscape ya. Ini ada perubahan yang terjadi pada alam raya itu sendiri. Fatahafadhu ala qudratiha wa nadaratiha wa jamaliha. Alam raya ini tetap dalam kondisi kudroh wa nadoroh, dalam kondisi bagaimana kodratnya atau kodrat alam atau sifat asal dari alam raya itu, wa nadhorotiha, dan kecantikannya, wajah jamal itu sama dengan nadhoro. Jadi alam raya ini tetap cantik, tapi tentu perspektif cantik, perspektif indah itu setiap masa, setiap golongan, setiap masyarakat itu punya perspektif yang berbeda. Contoh misalnya, ada saudara-saudara kita misalnya yang menganggap bahwa kecantikan atau keelokan wajah perempuan itu ditentukan misalnya karena lehernya jenjang. Kemudian mereka setiap perempuan itu mencoba untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai perempuan yang cantik, itu mencoba untuk meninggikan lehernya sehingga terlihat jenjang, dipasanglah ring-ring di lehernya. Atau juga ada kalau di negara kita misalnya
perempuan-perempuan adat ya di Dayak kalau saya tidak salah itu mereka kan memasang anting yang lebar itu ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga di beberapa komunitas juga itu terjadi. Itu konstruksi sosial terkait perspektif cantik. Nah, bagaimana kita memandang alam raya itu, apakah itu indah, cantik, dan seterusnya, itu juga berbeda. Tapi Allah menunjukkan bahwa secara internal, alam raya itu sendiri memang cantik. Memang itu adalah gambaran dari surga, kan begitu. Sebentar ya. Sebentar. Ya maaf, ini anak saya mau pamit. Ya, jadi Allah menunjukkan bahwa alam raya ini adalah memang secara intrinsik itu cantik dan alam raya ini adalah gambaran dari surga yang akan menjadi tempat pulang, tempat abadi bagi umat eh, apa namanya mereka yang beriman kepada Allah. Nah, kalau misalnya secara intrinsik internal itu alam raya ini cantik, maka ini yang menjadi tanggung jawab kita menjaganya supaya tetap terjaga seperti itu. Kalau misalnya kita diiming-imingi di surga itu tempat tinggal kita itu misalnya ada pohon yang rindang, kemudian air sungai mengalir, ada yang jernih, ada yang sungainya seperti air susu, ada yang sungainya adalah madu dan seterusnya. Kalau kita kemudian tidak mendapatkan gambaran itu di bumi, maka kita yang perlu bertanya, kenapa? Gitu kan. Karena sebetulnya alam ini diciptakan sangat cantik gitu ya, sangat indah sebagai gambaran dari surga tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Fahatta fatratan wajizatan minat tarikh kanal insanu ya'thuru fil ardi ala amakina lam tato'ha qadamu insanin min qablu. Fahatta fatrah wajizah bahkan apa namanya pada masa sebelum ini belum sampai ribuan puluhan ribu yang jutaan tahun tapi masih mungkin baru 1.000 atau 2.000 atau 3.000 tahun yang lalu kanal insanu manusia itu ya suruh jadi fatroh ini kan masa zamaniyah wajizah itu pendek tidak ditentukan oleh saya Ali Jum'ah artinya dari penelusuran sejarah kita melihat misalnya kalau di Indonesia itu ada apa namanya temuan masyarakat eh, kalau peninggalan yang sekarang ada misalnya ada Borobudur misalnya itu ya itu kan menggambarkan bagaimana komunitas yang hidup pada saat itu ke kemegahan bangunan itu menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir masyarakat yang ada pada saat itu. Oke, ya. Maaf saya terlempar ini ya. Oke. Mungkin punya tadi. Ya, maaf. Ya, saya ulangi lagi. Jadi catatan sejarah menunjukkan bahwa eh,
manusia yang hidup sebelum kita itu mereka menemukan tempat-tempat baru yang sebelumnya belum pernah dijamah manusia. Contohnya misalnya penemuan benua Amerika, penemuan Nusantara misal dan seterusnya. Itu kan baru terjadi barusan saja. Sementara alam raya ini sudah diciptakan oleh Allah jutaan miliaran tahun lalu. Waqad hadayat at-tabi'atu fiha bi khairatin wa hayatin wa jamalin yanbahiru bil insan. Dan apa yang ditemukan oleh manusia pada saat itu ketika mereka menemukan benua baru, tempat baru yang belum dijamah oleh kaki manusia, mereka manusia pada saat itu ya mendapati bahwa alam raya ini mengandung banyak sekali kekayaan, khairat itu kekayaan natural resources, wahayatin dan kehidupan, wajamalin dan keindahan, yang bayiru yang terbelalak atau terpesona bihi dengan khairat, wahayat, wajamal itu al-insanu siapa manusia. Jadi di sini Syekh Ali Jum'ah ingin membawa kita pada kesadaran bahwa manusia yang tinggal di bumi ini dalam catatan sejarah seringkali kita mendapati bahwa masyarakat terdahulu ketika mereka membuka lahan baru, menemukan tempat baru yang belum dihuni oleh manusia sebelumnya, mereka mendapati keindahan, kekayaan yang luar biasa. Ya, ini harus kita sadari sebagai ikhtiar untuk menumbuhkan kesadaran pada kita bahwa alam raya ini indah, secara intrinsik memang indah, maka kita sebagai manusia harus menjaga keindahan itu. Mimma yakshifu lil insani an musabbibin awalin, mimma yang yakshifu membuka lil insani bagi manusia an tentang musabbibin penyebab awal, wa khaliqin dan pencipta, a'la lihadil ardi yang pencipta yang maha agung, maha tinggi, lihadil ard bagi bumi ini. Auda'a fiha al-qudrata adal muhafadati. Auda'a yang menitipkan siapa khaliq fiha di dalam ard, dalam bumi, alal muhafadati untuk menjaga ala khairatiha, menjaga keindahannya, resourcesnya, natural resources yang ada di dalamnya, malayi nasinin berjuta-juta tahun, duna ayya'lama tanpa mengetahui anha tentang khairat tadi, insanun manusia syai'an sesuatu. Artinya apa? Alam raya itu sendiri sama Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa menjaga dirinya itu tetap yanfa itu tadi ya, berproses. Jadi seperti ketika kita mengalami pandemi COVID 2019 kemarin, itu kita melihat misalnya banyak sekali kota-kota yang selama ini dikenal sebagai kota yang highly polluted ya, sangat terpolusi udaranya, misalnya airnya itu. Kemudian tiba-tiba ketika manusia menghentikan hampir 90% aktivitasnya di luar rumah, apa yang terjadi? Bumi ini seperti menyembuhkan dirinya sendiri. Ya. Udara kemudian menjadi, karena tidak ada pengoperasian alat produksi dan lain sebagainya, udara menjadi lebih bersih, kemudian kanal-kanal itu sampai terlihat jernih. Saya sempat membaca berita pada saat itu kanal-kanal di Venice misalnya, kalau kita melihat ke sana, itu kan tidak terlihat dasarnya karena saking padatnya aktivitas transportasi air yang ada di situ. Sampai yaitu highly polluted gitu ya. Tapi ketika terjadi pandemi COVID, itu semua terhenti, tidak ada aktivitas manusia di sana, airnya kemudian jernih sehingga orang yang ada di rumah yang tinggal di sekitar sana bisa melihat dasar dari kanal-kanal yang ada di Venice sana. Ini menunjukkan bahwa bumi itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menjaga dirinya. Maksudnya seperti itu. Tanpa kita ini kemudian tidak punya
kemampuan kita itu sangat terbatas untuk mengetahui segala rahasia-rahasia yang ada di sana. Yang itulah kemudian menjadi pemantik kita sebagai manusia yang punya akal untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah yang ada di sana. Karena dengan itu kemudian kita mencapai pada pemahaman satu level lebih tinggi. Di sanalah kita menemukan jawaban bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini berujung pada satu kholik, satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khamisu yang kelima, wa yusbitu tarikhu wal musyahadatu wat tajarubu an halatin katsiratin tatakhallafu fiha madhahirul kauni an saytaratil insan wa qabdatihi fatankhariqu as-sunnatul lati yadhunnul insanu annahu ahata bikulli asrariha wastanfadha jami'a asbabi iqamatiha. Fal mu'minu ya'lamu anna min wara'i dzalika ilahan wahidan wa annahu la sultana haqiqan fil kauni ghairu sultanihi wala quwwata qahiratan ghairu quwwatihi wala mulka illa mulkuhu. Wa yusbitu dan menetapkan, menegaskan at-tarikhu apa sejarah, wal musyahadatu dan fenomena kejadian-kejadian, wa tajarubu dan pengalaman manusia, menegaskan apa? An halatin tentang banyak sekali halatin katsiratin kondisi yang sangat banyak tatakhallafu fiha madhahirul kaun tatakhallafu yang bertentangan fiha di dalam musyahadat wa tajarub madhahirul kauni fenomena alam an saitaratil insani wa qabdatihi dari kuasa manusia dan qabdah itu ya genggamannya. Artinya apa? Maksud dari kalimat ini adalah banyak sekali fenomena alam yang menunjukkan bahwa alam raya ini bisa survive ya, atau kejadian-kejadian di alam raya ini yang sama sekali di luar kuasa manusia. Kejadian alam. Jadi kayak dalam perspektif kajian ekologi misalnya, yang kita sebut sebagai musibah itu ada dua hal. Satu, kita seharusnya menyebutnya sebagai musibah itu kalau memang itu kita ciptakan sendiri. Artinya misalnya banjir karena kita tidak buang sampah, karena kita tidak disiplin buang sampah, kemudian tidak disiplin tentang tata letak kota, bangunan dan macam-macamnya sehingga memunculkan bencana banjir misalnya. Itu kemudian terjadi kebanjiran itu musibah yang kita bikin sendiri. Tapi kalau fenomena itu adalah bentuk dari infial atau proses bertumbuhnya atau pergerakan alam, itu bukan musibah, itu fenomena alam. Tidak boleh kita sebut sebagai musibah. Karena itu adalah fenomena. Karena kalau kita sebutnya sebagai musibah semua, kita itu perspektif kita terhadap alam raya ini, alam ini kita anggap sebagai objek yang kemudian merugikan atau menguntungkan kita. Itu kata musibah itu muncul dari situ. Kita sebut musibah karena merugikan kita. Padahal itu bisa menjadi musibah yang merugikan kita kalau itu kita ciptakan sendiri. Kalau itu bukan kita ciptakan sendiri, artinya sebagai fenomena alam, itu bukan musibah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berdamai dengan alam gitu kan. Artinya kayak misalnya gunung meletus ya. Itu kan sebetulnya masyarakat modern sudah mengetahui, sudah punya ilmu bagaimana tentang radius aman, tentang bagaimana sebaiknya membangun rumah di tempat-tempat yang rawan bencana misalnya. Ini sudah ada ilmunya, ada aturan bahkan ya, harusnya radius sekian kilometer tidak boleh dijadikan hunian gitu kan. Tapi yang terjadi adalah kita ini manusia ngeyel. Ketika itu terjadi gunung meletus misalnya, kemudian banyak memakan korban, diberi peringatan oleh pemerintah daerah misalnya untuk tidak tinggal di situ, ya tetap saja orang kembali ke sana kan menganggap itu tempat
tinggal tempat lahir dan seterusnya sebagai tanah tumpah darah yang harus dipertahankan ya. Ya agak susah memang ini emosional, sangat emosional di situ itu. Kalau kita sudah berhubungan dengan eh, tanah tumpah darah tempat kelahiran itu kan ya, di situ ada emosi yang bermain. Nah, tapi seringkali kita mengedepankan emosi tadi daripada pengetahuan yang sebetulnya sudah terukur. Masyarakat harusnya tidak boleh tinggal di sana karena itu akan berbahaya buat buat mereka. Tapi karena seringkali kita abaikan, kemudian kita kembali lagi ke sana dan terjadi lagi, akhirnya makan korban lagi terus begitu. Kita sebutnya sebagai musibah, padahal itu bukan bukan masuk dalam kategori musibah. Itu adalah fenomena fenomena alam. Bagaimana tadi infiala tutobi'ah berproses. Alam ini berproses, dia butuh untuk berproses terus. Karena kalau misalnya gunung itu tidak meletus secara berkala, otomatis nanti akan terjadi ledakan yang luar biasa yang apa namanya, membahayakan untuk manusia, untuk baik baik untuk alam ataupun manusia itu sendiri, keberlangsungan apa namanya alam raya itu sendiri. Fatan khariqus sunnatu allati yadhunnul insanu annahu ahad. Fatan khariqu maka ini menembus asun maaf as-sunnata. Fatan khariqu as-sunnata ini menembus sunnah allati yang yadhunnu mengira al insanu siapa manusia anahu bahwasanya manusia atau dia udah mengetahui bikulli asrori dengan segala sesuatu rahasia yang ada di alam raya wasan fadha dan istanfadha nafadh itu menembus artinya menguasai ya jami'a asbabi iqamatiha segala sebab iqamah iqamatu al-ard apa namanya bisa kita sebut sebagai keberlangsungan tobiah ini. Jadi fenomena alam yang sering kali kita lihat itu menunjukkan bahwa alam raya ini di atas kuasa apa namanya di luar kuasa manusia. Ini berkebalikan dengan perspektif manusia bahwa kita ini mampu menaklukkan alam raya enggak, terbukti bahwa banyak sekali hal yang manusia ini masih sangat terbatas. Kita ilmu pengetahuan modern sudah bisa memprediksi gunung itu meletus kapan gitu ya, dengan tanda-tanda yang ada. Tapi tetap saja itu di luar kuasa manusia untuk menentukan kepastiannya. Saya masih ingat waktu saya tinggal di Jogja dulu, tahun 2005, 2006 ya, gempa itu loh ya. 2006 atau 2005 itu. Pada saat itu masyarakat Jogja sudah diminta untuk bersiap akan apa letusan Merapi. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi gempa yang titik pusat gempanya itu ada di selatan, di Laut Selatan. Nah, ini bukti bahwa sejauh apapun pengetahuan manusia tidak akan bisa melebihi kuasa Allah. Ini yang dimaksud tadi. Kembali pada konsep taskhir, kita ini diberi akal, kemudian Allah berfirman bahwa Allah menundukkan alam raya, itu bukan berarti kita berkuasa atas alam raya, tapi kita ini diberi akal untuk menjaganya, amanah, kita diberi amanah untuk menjaganya tetap tadi, nadir dan jamil, tetap indah, tetap cantik, sebagaimana alam raya ini diciptakan di awal. Meskipun saya tadi dijelaskan juga perspektif indah itu mengalami perubahan-perubahan ya seiring seiring perubahan zaman. Jadi kalau manusia ini ya zunnu bahwa manusia itu mengira bahwa dia bisa menguasai atau mengetahui segala rahasia itu ditolak oleh Allah melalui tadi banyak kejadian-kejadian alam yang di luar kuasa, di luar nalar manusia, di luar prediksi manusia. Fal mu'minu, maka adapun orang mukmin ya'lamu mengetahui siapa mukmin anna bahwasannya min waro idzalika di belakang semua itu ilahan ialah ada Tuhan di sana
Maaf, saya kayaknya terlempar lagi. Ya. Ya. Wala mulka, dan tidak ada kerajaan, kekuasaan illa mulki, kecuali kerajaan atau kekuasaan Allah. Jadi dalam beberapa poinnya ini saya Ali Jum'ah ingin menunjukkan bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Allah, di hadapan alam raya. Bahkan ketika kita eh, mengklaim bahwa kita ini mampu mencapai atau mendapatkan banyak rahasia-rahasia di balik alam raya ini, tetap kita tidak punya kuasa karena segala sesuatunya itu adalah di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wayahki lana Al-Qur'anu, wayahki, dan menceritakan lana kepada kita Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, an ba'dil muluki, tentang ba'dil muluk, sebagian raja, al-mutajabbirina, yang mutajabirin itu yang apa ya, raja yang bengis, yang apa istilahnya ya, raja yang otoriter ya. Wal faroina ini raja juga ya. Faroina itu raja. Jadi Firaun itu kan sebetulnya eh, julukan untuk penguasa gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini ya para raja ya, fil ardi, di bumi, alladzina dzannu, yang mereka mengira anna sultanahum, bahwa kekuasaan mereka fauqa kulli kuwatin, di atas segala kekuatan. Jadi banyak sekali cerita-cerita tentang para raja-raja terdahulu. Fir'aun ya, Fir'aun maksudnya raja. Kalau Fir'aun yang orang mengira bahwa Fir'aun itu hanya Fir'aunnya Nabi Musa, tapi Faroina itu maksudnya para raja yang berkuasa sebelum ini, yang diceritakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Kita mengetahui di sana banyak sekali raja-raja yang menganggap bahwa mereka punya kekuasaan mutlak atas alam raya. Benar, contohnya ini qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nada, dan memanggil Fir'aunu fi qaumihi, Fir'aun, siapa Fir'aun? Fi qaumihi, berseru ya, dia berseru kepada umatnya, qala, sambil berkata, ya qaumi, wahai kaumku, masyarakatku ya. Alaisali mulku Misra, bukankah aku memiliki atau berkuasa atas Mesir? Wahadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini berjalan atau mengalir di bawah kakiku, di bawah kuasaku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Jadi ini adalah kesombongan yang diungkapkan oleh Fir'aunnya Nabi Musa pada saat itu, yang mengatakan bahwa dia punya kuasa penuh atas Mesir, bahkan atas sungai Nil yang mengalir di bawah kakinya, itu semua berada di kekuasaannya. Apakah kalian tidak melihat? Ini kan cara dia kemudian untuk meminta kaumnya itu untuk menyembahnya, isti'bad. Wa anna sultan tasallutahu 'alal ardi wal ma'i fi buq'atin minal ardi yu'tihil haqqa fi isti'badin nas. Wa ka'anna, dan seakan-akan, tasallutahu, kuasa dia, 'alal ardi, di atas bumi, wal ma'i, dan air, fi buq'atin minal ardi, di sebagian bumi ini, maksudnya di Mesir ya. Seakan-akan kekuasaan dia di bumi Mesir tadi itu, yu'tihi, memberikan kepada Fir'aun, al-haqqa, kepada hak, seakan-akan kuasanya Fir'aun tadi itu menjadi legitimasi buat dia untuk apa? Fi isti'abadinas, untuk meminta manusia untuk menyembah. Isti'abad itu artinya meminta orang lain untuk menyembah. Jadi dia kan mempertuhankan diri dan meminta kaumnya untuk menyembahnya. Wa qad sa'a listi'abadihim bikulli sabil, wa qad sa'a, dan sungguh telah berusaha siapa Fir'aun, listi'abadihim, untuk meminta mereka semua menyembah Fir'aun ya, bikulli sabilin, dengan segala cara. Walam yatasawwar an yakhruja Musa wa qaumahu ala iradatihi wa batshihi. Walam yatasawwar, bahkan Nabi Musa sendiri aja tidak membayangkan siapa
walam yatasawwar dan tidak membayangkan an yakhruja akan keluar Musa siapa Nabi Musa wa qaumuhu dan kaumnya Musa ala iradatihi dari cengkraman kekuasaan wabat syihid dan kekejiannya Fir'aun. Saking powerfulnya Fir'aun pada saat itu, bahkan sampai Nabi Musa yang seorang nabi aja tidak membayangkan mau keluar dari cengkeramannya Fir'aun. Padahal beliau nabi gitu ya. Itu sampai tidak punya bayangan untuk bisa keluar dari cengkeraman Fir'aun. Qala ta'ala inna fir'auna sesungguhnya Fir'aun ala sombong fil ardi di bumi wa ja'ala ahlaha dan menjadikan penduduk Mesir itu syi'an sebagai penyembahnya yastataifu ta'ifatan minhum yang menindas kelompok yang lain yudzabihu abna'ahum. Jadi golongan Fir'aun itu, kaumnya Fir'aun, para pengikut Fir'aun itu yudzabihu abna'ahum, mereka menyembelih anak-anak dari orang-orang yang beriman ya kaumnya Nabi Musa wa yastahyi nisa'ahum dan kemudian juga mempermalukan perempuan-perempuan dari kalangan golongannya Nabi Musa. Innahu sesungguhnya sya'an kana innahu sesungguhnya Musa karena ialah ada siapa Musa minal mufsidin termasuk dari golongan orang yang merusak berbuat kerusakan. Wa nuridu an namun ila akhir ya dibaca lagi sendiri ya nanti saya nggak baca ini deh dibaca sendiri terjemahannya. Fakulul qawanini al kauniyati awit tawaqquati al basyariyati la tuakidu anna fir'auna muntasir. Fakulul qawanin maka semua qawanin itu aturan atau kalau kita melihat dengan kuasa Fir'aun yang sedemikian rupa, seakan-akan tanda-tanda alam, qawanin kauniyah tanda alam itu buat awit tawakuat al-basyari atau prediksi manusia, latu akidu menegaskan anna Fir'auna bahwa Fir'aun itu muntasirun, dia akan menang dengan segala kuasanya, dia didukung oleh pasukan yang luar biasa yang Nabi Musa sendiri aja tidak bisa membayangkan bahwa beliau akan bisa keluar dari cengkeraman kuasanya Fir'aun gitu, saking besarnya kekuasaan yang dia miliki, dahsyatnya kekuasaan yang dia miliki, maka prediksi kita, perspektif manusia dan juga tanda alam itu seakan menunjukkan ini pasti Fir'aun itu menang. Tapi ternyata apa? Faba'da an tajabbaru fi ardi Misra wa takabbaru ala ahlaha wa qahrihim. Maka sesungguhnya setelah dia tajabbaro berbuat melakukan kejahatan ya fi ardi Misra di bumi Mesir wa takabbaro dan sombong. Allah ini juga kesombongan. Wa ala ahlaha dan ya dia sombong atas penduduk yang ada di Mesir wa qaharuhum dan juga menindas mereka hatta aqarru lahu bil ubudiyah hatta sampai aqarru mendeklarasikan siapa kaum lahu bagi Fir'aun bil ubudiyah dengan penyembahan. Jadi Fir'aun itu kuasanya luar biasa dan mampu memaksa sebagian besar masyarakat yang hidup di Mesir pada saat itu karena takut mereka ya karena Fir'aun itu kejam gitu. Akhirnya mereka semua berikrar untuk menjadi hamba-hambanya Fir'aun. Fala yumkinu li Musa wa man tabi'ahu fala yumkinu maka tidak mungkin li Musa bagi Musa wa man tabi'ahu dan siapa yang mengikuti ajaran Musa an yanjua min batshihi untuk selamat dari kebengisannya. Fadlan an yatahaqqaqa lahu ma wa'adahu Allahu bihi terlepas dari an yatahaqqaqa lahu kejadiannya atau terjadinya lahu bagi Musa sesuatu ada yang menjanjikan hu kepada Allahu hu kepada Musa Allah siapa Allah bihi dengan jadi terlepas dari apa yang terjadi kan kita tahu bahwa ternyata Fir'aun itu bisa dikalahkan kan gitu tapi kalau naluri manusia dan tanda alam semua mendukung untuk Fir'aun itu menang dan bisa menguasai bahkan
kalau apa namanya bisa memaksa dan mungkin membunuh Nabi Musa dan juga para pengikutnya. Itu nalar kita karena saking tidak terbatasnya kekuasaan Fir'aun pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sebesar apapun kuasa yang dia pegang, kekuasaan yang dia pegang, tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah. Jadi kita terus-menerus diingatkan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa kita harus selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah, dalam setiap pikiran kita, bahkan ketika kita punya kekuasaan, kita berada di pucuk pimpinan, entah itu organisasi atau apapun ya, kita harus menyertakan Allah di sana bahwa ini adalah amanah. Ini adalah kita tidak akan sampai pada titik ini tanpa kuasa, tanpa irodah dari Allah, tanpa kudrah dari Allah. Oleh karena itu kembalikan semuanya kepada Allah. Wa anjazahu wa'dahu, dan kemudian Allah membuktikan kepada Musa wa'dahu apa yang dijanjikannya. Qala, berkata siapa Allah, wa naj'alahum a'immatan, wa naj'alahum, kemudian menjadikan siapa kami kepada Musa wa man tabi'ahum a'immatan, sebagai pemimpin, wulatan maksudnya sebagai penguasa, wa mulukan, dan para raja, wa naj'alahum alwarithin, dan menjadikan siapa kami Allah yang kepada Musa wa man tabi'ahum alwarithin, yang mendapatkan warisan atau melanjutkan kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Nurithuhum artinya kami mewariskan kepada Musa wa man tabi'ahum mulka ali fir'auna fil ardi, kekuasaan para pengikut Fir'aun fil ardi, di bumi ini. Wa numakkina lahum fil ardi, wa numakkina, dan kami kuasa tamkin untuk mengokohkan lahum bagi mereka fil ardi, di bumi. Walaula an tadakhalat iradatullahi wa quwwatuhu faqallabat al-mawazin wa ghayyarat as-sunan fi ittijahi nusratil haqqi wa najati ashabil manhaj, maka tilka an-natijah. Walaula an tadakhalat, andai kata tidak ada tadakhalat, tidak ada campur tangan, iradatullah, iradah dari Allah, wa quwwatuhu, dan kekuasaan dari Allah, faqallabat al-mawazin, kemudian memutar balikkan ya. Mawazin itu, mizan itu tadi tanda-tanda alam atau fenomena atau indikator-indikator. Kalau perspektif kita, prasangka kita, mestinya Fir'aun yang menang kan gitu. Tapi kemudian itu dibalik sama Allah. Wa ghayyarat as-sunan. Kemudian Allah juga membalik, merubah sunan. Artinya tadi yang sudah kita anggap sebagai indikator kemenangan itu dibalik sama Allah. Fi ittijahi nusratil haqqi, dibalik kemana? Untuk memenangkan kebenaran. Wa najati ashabil manhaj, dan keselamatan mereka yang berada di manhaj yang benar. Artinya di sini dalam konteks cerita Nabi Fir'aun dan Nabi Musa ini adalah ashabul manhaj, di sini adalah para Nabi Musa dan para pengikutnya, maka natilka an-natijah, maka tidak akan begitu hasilnya. Ya. Jadi di sini sekali lagi kita diingatkan bahwa sebesar apapun kuasa kita, itu kita harus menyertakan kuasa Allah di sana, menyadari bahwa ada kuasa Allah di sana, sehingga kita terlepas dari takabur. Karena takabur itu sebetulnya al-kibru itu adalah satu-satunya sifat Allah yang hanya Allah yang boleh memiliki. Kalau ada makhluk makhluk yang ciptaan Allah kemudian takabur, itu bisa menyebabkan, bisa membawa pada tadi isti'badu annas, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia kalau orang ada takabur dalam hatinya, itu merasa benar, merasa berkuasa, bisa sampai ke sana meminta orang lain untuk menyembah dirinya. Semua yang dikatakan harus diikuti, harus dibenarkan, dan seterusnya.
Wala yumkinu li insanil asri ay yastaqirra nafsiyan wa ya'khudha wijhatahu as-sahihah nahwa injazi risalatihi 'alal ardi illa idza arafa hududahu ma'a khaliqi hadzal kaun wa mudabbirihi. Wala yumkinu dan tidak mungkin li insanil asri bagi manusia modern an yastaqirra untuk merasakan ketenangan nafsian jiwanya wa ya'khudhu wijhatahu sahihah dan bisa mengambil atau menentukan jalan hidup ya sahihah yang benar nahwa injazi risalati untuk bisa melaksanakan risalahnya tugasnya alal ardi di bumi ini illa kecuali idza arafa jika tahu siapa insan hududahu batasannya ma'a khaliqi hadzal kaun bersama dengan penguasa atau pencipta alam raya ini wa mudabbirihi dan yang mengatur alam raya. Jadi kita nggak akan bisa mencapai ketenangan jiwa, bisa menentukan jalan hidup yang benar gitu ya, tanpa kita menyertakan Allah, tanpa kita mengetahui batasan kita, tanpa kita menyertakan Allah dalam langkah kita. Dzalika annal kauna kullahu sya'nun min syu'unillah. Mengapa demikian? Dzalika adapun itu, kenapa demikian? Annal kauna bahwa sesungguhnya alam kaun ini kullahu semuanya sya'nun adalah apa namanya urusannya berada dalam kuasa min syu'unillah dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, di langit dan bumi itu adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah dan semuanya kembali segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa maka sesungguhnya Allah taala yang maha tinggi khaliqul kauni bima fihi al insan khaliqu al kaun ialah yang menciptakan alam raya bima fihi yang termasuk di dalamnya manusia. Wa huwallazi rakkabal aqla fil insan wa huwa dan adapun Allah allazi ialah uh, ialah uh, ialah zat rakkaba yang menyusun atau memberikan akal al-aqla fil insani memberikan akal kepada manusia liyu'ammir untuk mengimarohkan, menghidupkan, memakmurkan bihi dengan al-aqla dengan al-aqlu al-ardo kepada bumi la liyudammiroha bukan untuk merusaknya. Jadi ini di sini akal itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk memakmurkan bukan untuk merusak ya. Walina arifabihi waliya arifabihi dan li'arifa dan untuk mengetahui bihi dengan akal khaliqahu penciptanya. Jadi dengan akal ini kita seharusnya menggunakan akal itu untuk memakmurkan bumi, untuk kemudian mengenal siapa Tuhan kita. La liyulhida bukan untuk kemudian mengingkari atau ya mengingkari. Wahawil anta doal Wahawil dan hendaklah mencoba siapa engkau. Jadi ini bentuknya perintah ini fil amr. Anta al insana untuk meletakkan siapa engkau kita ya al insana pada manusia fi itoril kauni dalam menjadi bagian dari alam raya itu sendiri wa nihi al dan jadi kita ini diminta oleh Syekh Ali Juma untuk memposisikan diri kita sebagai manusia bukan bagian yang terlepas dari alam. Kita itu bagian dari raya. Allah menciptakan alam raya termasuk di dalamnya adalah manusia. Memang kita punya akal, tapi bukan berarti kita berbeda dengan alam raya, kemudian terlepas dari alam raya. Enggak. Ya kita ini adalah bagian dari alam raya itu sendiri. La fi itori kudrotil khas al mahdudah. Jangan kemudian kita meletakkan manusia itu sebagai entitas yang kemudian punya kekuatan khusus. Tidak seperti itu. Maka kalau kita bisa memposisikan manusia sebagai bagian yang tidak terlepas dari alam raya ini, lataro, maka engkau akan melihat anna laisa lil insani kudrotan. Anna sesungguhnya laisa tidak ada lil insani ialah bagi manusia apa? Kudrotun kuasa ala taujihi majrul hawadith al kauniyah. Tidak punya kuasa untuk apa? Untuk mengarahkan apa
atau mengarahkan apa ya, kejadian-kejadian alam. Oh, harusnya besok ini sungai ini harusnya nggak banjir atau gunung ini nggak akan meletus besok, dan kita nggak punya kuasa seperti itu. Wifqa masyiati, sesuai dengan keinginannya, nggak bisa. Jadi kalau kita memposisikan manusia itu dengan tepat, kita akan kemudian mengambil kesimpulan bahwa manusia itu nggak punya kuasa apa-apa. Yang salah yang sekarang ini terjadi adalah karena kita meletakkan posisi diri kita sebagai manusia itu seakan-akan menjadi bagian yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan alam raya. Kita itu dalam perspektif antroposentrisme misalnya, manusia itu punya posisi lebih tinggi daripada alam raya yang ada ini. Jadi kita melihat bumi itu sebagai bagian di luar kita, sebagai objek di luar kita. Padahal kita ini ya bagian dari bumi itu sendiri. Nah, itu yang harusnya kita tanamkan. Di anna hada min sya'ni khaliqil asya' jami'an wa mudabbiriha wa huwa Allah. Karena sesungguhnya kejadian yang apa namanya, bagaimana kontrol atas alam raya ini adalah kuasa Allah, kuasa min sya'ni adalah urusan khaliqil asya, urusan dari pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini saya Ali Jumat ingin memberikan perspektif baru ya terkait makna taskhir. Taskhir itu bukan berarti manusia punya kuasa atas alam raya, tidak. Tapi di situ ada amanah, ada tanggung jawab, dan juga ini yang penting adalah kritik terhadap antroposentrisme ya, bahwa kita ini bukan bagian yang terpisah dari kosmos ini. Kita adalah bagian dari kaun atau kosmos itu sendiri. Kalau kita sudah bisa memposisikan diri sebagai bagian dari alam raya ini, maka kita akan melihat keterikatan yang apa namanya, yang membangun, bukan merusak. Kalau kita merasa bahwa kita adalah bagian dari alam raya, maka kalau aku melakukan sesuatu di sana yang menyakiti, yang merusak, maka aku juga akan terdampak gitu. Nah, selama ini kan tidak. Jadi bumi itu kita anggap sebagai mesin yang bisa kita ekstrak apapun yang kita mau, yang ada di sana, nikel, ada tambang macam-macam, bisa kita ambil karena ini objek yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Kita adalah bagian dari alam raya itu sendiri. Maka kalau kita sudah melihat bagian kita, diri kita sebagai bagian dari alam raya, ini akan menjadi kontrol diri kita untuk tidak menjadi makhluk yang rakus. Ya, sampai di sini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Imron. Oke, punya terima kasih. Perlu dibuka sesi tanya jawab punya atau Mungkin saya belum sholat. Satu aja ya, boleh. oke, monggo kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Ya mungkin sudah cukup jelas punya. Oke, ya sudah. Baik, terima kasih. Langsung saya tutup ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita ketemu Ahad yang akan datang di jam yang sama. Ya. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima terima kasih kasih saya. Punya. Nggih. Nggih.